dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Berikut ini praktik mengajar keterampilan 4.0. Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita memulai pelajaran dengan berdoa. Nah, sekarang Ibu absen dulu siapa yang tidak hadir. Cynthia, Sandi, Riko. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan belajar dan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai berdoa. Dipimpin doanya. Alhamdulillah selesai. Baik, pertemuan ketiga kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Kemarin sudah belajar teks cerita inspiratif. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Baik, di sini tujuan dari pembelajaran teks cerita inspiratif, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif dalam bentuk narasi, dan lalu kalian baca ada yang tahu tidak cerita inspiratif itu apa? Inspiratif diambil dari kata teks cerita inspiratif diambil dari kata inspiratif. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengilhami atau ilham. Itu atau bisa jadi ide pokok dari cerita narasi. Jadi narasi itu sendiri berupa cerita pendek yang dapat memotivasi kalian untuk lebih tahu apa maksud dari tujuan cerita tersebut. Itu ya. Nah, cerita inspiratif itu sendiri bentuk narasi yang bertujuan untuk mengetahui kepada banyak orang mengenai bentuk kebaikan seseorang tersebut. Jadi cerita inspiratif ini dapat menginspirasi banyak orang, termasuk kepada khalayak ramai atau orang banyak. Itu ya. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan para pembaca ataupun pendengar sehingga mereka senang dalam cerita tersebut dan membuat mereka terkagum atas apa yang dapat disimpulkan dalam cerita tersebut. Nah, jadi kalian harus bisa membuat cerita inspiratif sendiri dalam keadaan atau bentuk sekarang dengan memotivasi diri sendiri dalam bentuk bisa empati, simpati, dan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ada yang tahu? Coba Sinta. Iya, benar sekali. Ayo, satu lagi. Ayo. Iya, sudah pada tahu kan ya ciri-ciri, strukturnya. Kemarin kita sudah pelajari pengertian. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan. Nanti kalian akan apa kesan dalam cerita tersebut.
Nanti dibuka halaman 145. Di situ ada cerita, kalian baca dan resapi maknanya. Nanti ada soal. Nah, kalian buat kelompok 3-3 dan nanti dikumpulkan ya. Ada yang tidak mengerti, yang tidak paham? Alhamdulillah paham semua ya. Ayo dari sekarang dikerjakan ya. Nah, jika sudah semua, Ibu akan beri tugas kalian untuk mengerjakan di rumah. Ada sebuah video teks cerita inspiratif dari Raymond Chin. Nih, Ibu akan melihatkan video. Uang itu adil. Bagi kalian yang bilang bahwa hidup kalian gak fair karena kalian gak lahir dari keluarga yang kaya, dan kalian membandingkan teman-teman kalian tuh sukses karena mereka tuh kaya, coba punya perspektif ini. Orang yang terlahir dari keluarga kaya itu karena apa? Karena orang tuanya kerja keras untuk menjadi kaya, biar anaknya terlahir kaya. Mungkin ada yang bisa bilang orang tuanya aja terlahir kaya. Berarti kakeknya bekerja keras biar orang tuanya terlahir kaya. Kalian bisa terus ke atas, karena uang itu nggak muncul tiba-tiba. Sampai di paling atas pasti ada silsilah keluarga yang mulai dari nol, yang nggak lahir dari keluarga kaya. Tapi kenapa mereka bisa kaya sampai keturunan-keturunannya? Menurut gua, sukses dan kaya itu ada di mentalitas. Kita nggak bisa pilih kita lahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Tapi itu pilihan kita untuk menjadi tetap miskin atau menjadi kaya. Karena banyak kok orang kaya yang akhirnya jatuh miskin. Situasi hidup memang nggak adil, tapi kita nggak bisa apa-apain. Karena itu jalannya Tuhan untuk taruh kita di posisi itu. Tapi kalau kalian lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan kalian punya perspektif bahwa uang itu adil, bermimpilah jadi orang pertama yang mematahkan stigma keluarga kalian gak bakal bisa kaya. Ada fakta menarik tentang uang. Di dunia itu, setiap harinya ada sekitar 5 triliun dolar dalam sirkulasi. Uang itu selalu bergerak dan uang itu selalu ada. Dan it's always up to you guys untuk bisa mengambil uang itu. Orang yang terlahir kaya belum tentu mengakhiri hidupnya lebih kaya dibanding orang yang terlahir miskin. Yes, memang mereka punya lebih banyak head start, mereka memulai lebih dulu. Tapi bukan berarti kita akan selesai di finish line lebih lama. Video ini bukan tujuannya untuk menyalahkan orang yang lahir dari keluarga kaya maupun lahir dari keluarga miskin. Tapi pengingat bahwa hidup kalian, output hidup kalian itu bukan tergantung dari faktor eksternal. Mayoritas dari apa yang terjadi di hidup kalian adalah faktor internal. Bagaimana mentalitas kalian, bagaimana kerja keras kalian. Uang itu nggak bohong kok, uang akan selalu datang orang yang bekerja keras dan orang yang memberikan value. So, kalau misalnya kita terperangkap di uang, coba ubah perspektifnya sedikit. Uang itu selalu ada, tapi apakah kalian punya value yang cukup untuk bisa mengambil uang itu? Konsep uang adalah konsep barter. Kalau misalnya orang memberikan kalian uang, kalian pasti memberikan mereka sesuatu. Fokus ke hal itu. Fokus ke hal apa yang kalian bisa berikan ke orang, ke society, ke Indonesia. Semakin besar value yang kalian bisa berikan untuk Indonesia, untuk orang lain, semakin besar uang yang akan datang ke kalian juga. Video ini pendek aja, just a friendly reminder bagi yang bukan lahir dari keluarga kaya. Kalian bisa kok, sukses itu ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Situasi hidup memang nggak adil, kita nggak bisa pilih kita lahir di situasi yang bagaimana. Tapi uang itu adil. Uang akan selalu datang untuk orang yang memberikan value. Jadilah generasi yang bikin anak kalian bisa bangga, oh gue lahir dari keluarga yang berkecukupan. Meskipun kalian lahir dari keluarga yang biasa aja. Nah, jika kalian sudah melihat video tadi, kalian akan mendapat kesimpulan dari apa yang telah kalian ambil manfaat dari video dari Raymond Chin. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi di rumah di YouTube-nya Raymond Chin ya. Di situ ada uang itu adil. Nah, jadi jika kalian itu membutuhkan uang, ya kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Tanpa kalian berusaha itu tidak akan mendapatkan uang. Jadi uang itu adil. Jika kalian tiba-tiba mengambil uang itu dari orang lain, itu hukumnya haram, ya. Nah, soalnya pertama, kesan apa yang dapat diambil dari video tadi? Yang kedua,
eh, apa empati yang dapat kalian apa yang dapat kalian lihat tadi itu videonya berkenaan dengan apa dan masalahnya apa itu ya. Nah, jadi dua itu aja tadi. Kalian resapi video tadi, dengarkan ya, jangan tiktokan terus. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum mengakhiri ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Sinta? Iya, bagus. Ya, jadi manfaat dari video tadi bisa kalian apa manfaatnya dan kalian pahami maknanya ya. Nah, itu ada sampah di bawah Sinta. Itu juga banyak sampah berserakan, tolong diambil ya. Kalau piket itu berangkatnya lebih awal, diusahakan jangan sampai kesiangan. Ngerti ya? Ya, jadi kita akan sambil diambil sampahnya, minggu depan itu kita akan UTS ya mengenai pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Usahakan belajar dengan semaksimal mungkin ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih ya. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.